وعلى آله وصحبه وسلم بنبيه أن الله يعلم درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tanfa'u qaiman yawmal hisab. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun min rabbil albab. Salawatullah alaihi wa ala ikhwatil anjab wa sahabatil mutamassikin bi sunnati wal kitab amma ba'du. Qala musannif kitab rahimahullah i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin an ya'rifa khamsina aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ismaniyan aw tafsiriyan. Pada kesempatan malam yang ketiga kita masuki pada pembicaraan selanjutnya adalah i'lam. I'lam dalam pengertian di sini ketahuilah olehmu, ya berpengetahuanlah dirimu. Kata berpengetahuanlah dirimu dulu merupakan sebuah perintah yang tidak bisa dihindari. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu. Ilmu atau pengetahuan yang wajib diketahui oleh tiap-tiap orang Islam merupakan sebuah ketetapan yang disyariatkan. Ilmu yang wajib pertama-tama diketahui oleh orang Islam adalah ilmu tauhid. Yang di dalam ilmu tauhid ini membicarakan tentang isbat ahkamu diniyah bil adillatil yaqiniyah. Ketetapan hukum agama wajib dimengerti oleh tiap-tiap mukallaf. Merupakan berita hukum yang disampaikan oleh para rasul sebelumnya. Karena tiap-tiap rasul pertama mereka memerintahkan untuk seluruh
manusia berpengetahuan tentang sifat-sifat yang disembah. Ya, wajib bagi tiap-tiap mukallaf ini mengetahui sifatnya yang disembah. Kita bicara Tuhan itu sebutan yang disembah. Maka ulama-ulama ahli sunnah ini sepakat tidak ada yang terselisih. Yang wajib diketahui atau dipelajari ilmu adalah ilmu akidah, ya pedoman mengetahui sifat-sifat ketuhanan. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi. Pertama-tama yang diwajibkan menurut hukum syara, tidak ada tawar menawar. Seluruh manusia dan jin itu wajib mengetahui sifat ketuhanan istiqomah dengan dalil. Nah, hukum ini ketetapan syariat, yang namanya hukum itu subutu bisyar, ketetapan yang disyariatkan dengan syarat makrifat. Akan menjadi orang Islam itu punya syarat. Syarat menjadi orang Islam itu makrifat kepada Allah. Sama. Belum bicara tentang hukumnya sholat, belum bicara tentang hukumnya zakat, haji, puasa dan sebagainya. Pertama yang wajib diketahui ini adalah mengetahui sifat ilahiyah atau ilmu tauhid. Nah, ilmu ketauhidan ini menjadi dasar pokok menjadi orang Islam. Selama belum terpenuhi ilmu ini, maka belumlah menjadi orang Islam. Walaupun dia sholat, walaupun dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, tapi belum terhitung menjadi orang Islam menurut hukum syara. Ini belum memenuhi syarat, karena syarat di sini pertama makrifat. Bukan syarat pertama ikrar la ilaha illallah. Syarat pertama itu bukan orang Islam itu melakukan hanya rukun tapi tambah syarat. Tiap-tiap rukun itu ada syaratnya. Rukun Islam yang telah ditetapkan oleh syariat itu 5. Pertama, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Syarat di dalam mengungkapkan 2 kalimat syahadat itu harus ma'rifatul masyhud. Artinya mengetahui yang disaksikan. Syahadat ini punya rukun. Rukunnya syahadat itu 5. Syahid, masyhud, masyhud alaih, masyhud bih, itu sirotnya syahadah hasilnya. Hasilnya menyaksikan itu ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Apa yang disaksikannya kemudian hukum yang disaksikan. Nah,
kita menyaksikan ketuhanan Allah, dia menyaksikan sifat-sifat ketuhanan. Ini bukan syahadat yang dalam arti ikrar, tapi syahadat di sini adalah syahadat makrifat namanya. Jadi ada syahadat ikrar, ada syahadat makrifat. Orang yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat ini, mengikrarkan dua kalimat syahadat ini dalam seumur sekali, itu dalam seumur hidup itu sekali, bila dia itu dari golongan yang bukan Islam. Tapi setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat cukup belum, dia akan terhitung menjadi orang Islam bila tercapai dengan makrifat. Nah, untuk makrifat ini ada caranya. Makrifat itu hasil. Jadi, tahu itu hasilnya. Untuk mengetahui yang disaksikan ini, apakah kita melihat ini, melihat itu menemukan sesuatu. Namanya melihat itu menemukan sesuatu. Apakah menemukannya pakai mata, apa menemukannya pakai telinga, atau menemukannya pakai rasa yang disebut dengan indera. Di sini untuk menyaksikan Allah ini menemukannya adalah dengan akli. Nah, akal ini di dalam menemukannya itu melihatnya dengan dalil. Hasilnya makrifat itu adalah dengan pembuktian. Ya, kita gambarkan. Orang melihat bentuk dan warna. Alatnya adalah pandangan mata. Orang menemukan suara adalah alatnya pendengaran telinga. Orang menemukan manis ataupun rasa asin itu dengan lidah. Tapi apakah untuk menemukan ketuhanan Allah caranya pakai indera? Ini menemukannya adalah dengan ilmu akli, bukan ilmu rasa, bukan ilmu indrawi, bukan. Maka di sini disebut dengan syahadat makrifat. Untuk makrifat kepada Allah ini tidaklah berhasil tanpa dalil. Dilihat sendiri. Nah, di sini di kitabnya, ya, maktubnya di sini adalah afrodil muslim, artinya tiap-tiap orang Islam, bukan semua orang Islam. Kalau kita bicara semua itu berarti diwakili cukup. Semua santri itu wajib membangun musola, berarti musolanya cuma. Tapi kalau tiap-tiap santri membangun musola berarti tiap orang bikin musola, tiap orang bikin. Tapi kalau tiap-tiap santri membawa kitab berarti satu orang bawa kitab masing. Tapi kalau semua berarti diwakili cukup. Nah, di sini perintahnya ditujukan afrodil muslim atau afrodil mukallaf. Kalau kita bicara muslim, di sini ada laki dan perempuan. Tidak, muslim wa muslimatin kepanjangan. Kalau muslim ini di situ adalah laki maupun perempuan, jin maupun manusia. Tidak ada alasan untuk tidak berpengetahuan atau tidak mengetahui tentang sifat-sifatnya ilahiyah atau sifat yang disembah. Untuk mengetahui sifat ketuhanan Allah ini wajib dipikir. Maka makrifat di sini itu bil akli,
Tapi kalau hukumnya bisyar'i, kalau kita bicara hukum syariatnya, syariatnya itu perintahnya wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Kalau kita mukallaf belum tentu Islam, tapi kalau Islam tentu mukallaf. Yang lebih simpel adalah muslim, karena kalau muslim pasti mukallaf. Ya, tidak semua orang Islam, tidak semua orang yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu pasti ma'rifat. Kalau mengikrarkan 2 kalimat syahadat dituntun sekali saja udah bisa. Tapi kalau ingin mengetahui isinya 2 kalimat syahadat, ya, 2 ungkapan yang disaksikan, gitu kan? Kesaksian yang diungkapkan dengan kesaksian yang dilihat berbeda. Kalau kesaksian yang diucapkan itu dalam seumur hidup sekali bagi tiap mukallaf. Tapi bagi orang Islam, dia wajib, tiap orang Islam wajib ma'rifatil masyhud. Artinya mengetahui yang diselah. Untuk mengetahui ini harus dilandasi dengan pedoman. Harus berpedoman kepada dalil. Nah, syarat kuat dari kalimat syahadat ini, la ilaha illallah ini, isinya adalah subutul uluhiyah lil. Subutul uluhiyah lillah itu tetapnya sifat ketuhanan pada Allah. Wa Muhammad Rasulullah, tetapnya sifat kerasulan pada Nabi Muhammad. Lah isinya sifat uluhiyah ini apa saja? Sifat ketuhanan apa sih yang bisa diketahui? Ini ada 50 pedoman yang wajib kita ketahui secara dengan dalil, secara tafsir atau dalil secara ijma. Makrifat itu yang disebut makrifat apa sih? Idrakul jazimin muqafiqun lil waqi' nasya'a 'anil dalil. Itu definisi daripada idrakul jazm, menemukan kemantapan atau menemukan suatu hukum, menemukan hukum yang dilihat dihukumi, yang ditemui namanya gini, menemukan wujudnya siang dengan munculnya matahari. Bila matahari itu muncul, maka wujudnya siang. Padahal siang ya bukan matahari, matahari juga bukan siang. Kelaziman. Menemukan dalil, menemukan yang didalili itu, ya menemukan dalilnya. Menemukan yang disaksikan, itu menemukan sifatnya. Kalau tidak menemukan sifatnya, maka tidak menemukan yang disifati. Kayak menemukan manis, itu menemukan yang disifati manis. Kalau menemukan gula, tapi tidak menemukan sifatnya gula, bisa nggak kira-kira? Saya nemu gula, bagaimana sifatnya gula? Nggak tahu, namanya nggak. Kalau beranggapan bahwa Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, lah bagaimana cara kamu melihatnya? Kalau Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, nanti suara juga nggak bisa dilihat. Kalau melihat itu hanya bisa digambarkan dengan pandangan mata. Nah, bagaimana untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat pakai indera? Ada melihat yang pakai indera itu tidak perlu dalil. Saya melihat orang tabrakan,
matanya melihat orang itu tabrakan. Bisa gambarin kan? Dengan orang melihat tabrakan dengan pembuktian, melihat tabrakan dengan mata kepala, beda nggak? Hasilnya sama. Kalau melihat orang tabrakan dengan bekasnya, dengan melihat orang tabrakan nggak memakai bekas, melihat langsung, melihat dengan pandangan. Kalau melihatnya dengan ilmu, beda dengan melihat dengan pandangan. Kalau melihat dengan pandangan mata itu nggak pakai dalil. Ya, saya lihat orang tabrakan. Ya, beda dengan saya melihat bekasnya orang tabrakan, beda nggak? Tuh melihat tabrakan itu dengan kejadian tabrakan itu dengan mata kepala, yang satu melihat bekasnya orang tabrakan. Di situ masih banyak kaca-kaca dan darah-darah. Oh iya, ini tadi bekas tabrakan. Nah, ini melihatnya pakai dalil namanya, pakai ilmu. Apa kamu melihat tadi peristiwa tabrakan? Enggak, cuman kok kamu bisa ngomong bahwa baru ada tabrakan, ini buktinya. Ini ada buktinya tersebut. Begitu juga kayak orang, gambaran lebih jelas tadi. Berarti orang melihat keadaan, orang melihat hujan dengan mata kepala, sama melihat bekasnya hujan, beda enggak? Kalau orang melihat bekasnya hujan itu dengan ilmu namanya. Tahunya hujan bagaimana? Tanah-tanah, genteng-genteng basah ini bekas hujan. Lebih jelas lagi kita contohkan lagi, orang melihat adanya sapi dengan mata kepala, dengan orang melihat adanya sapi dengan kotoran. Oh, ini ada sapi lewat tadi. Apa buktinya? Kan berarti dengan ilmu. Ini buktinya ada kotorannya. Tiap-tiap ada kotoran pasti ada sapinya. Tapi kalau melihat sapi nggak butuh kotoran gitu. Nah, ini melihat mata kepala dengan melihat pakai dalil. Nah, untuk ma'rifat, maka di sini i'lam itu ketahuilah oleh kamu, pengetahuan untuk menemukan sifat-sifat ketuhanan ini harus dilihat dengan dalil. Yang bisa disingkap, artinya yang bisa dikumpulkan, ulama-ulama ahli akli mengumpulkan dalil tentang sifat-sifat ketuhanan ini tercakup ada 50. Secara rinci ini 50. Itu tidak lebih, nggak kurang, itu 50. Yang disebut dengan 50 akidah. Ini pedoman, ini maknanya orang kalau mau menemukan sesuatu pakai pedoman lebih gampang atau tanpa pedoman? Menemukan siang pun pakai pedoman. Lah kalau tanpa pedoman, umpamanya di dalam rumah nggak lihat itu terang maupun lah, ini udah siang, taunya bagaimana siang? Ya pokoknya tadi ada orang ngomong siang, lihat dulu dengan mata kepala, kamu keluar lihat matahari udah terbit atau belum. Kalau hanya di dalam rumah cuma mendengarkan berita saja, itu namanya taklid. Berarti tanpa ketika ditanya apa kamu tahu kalau ini siang, ya pedomannya apa kalau ini siang? Pedomannya matahari telah terbit. Kalau malam pedomannya apa? Matahari terbenam. Nah, ini muncul ada namanya pakai pedoman, pakai ilmu. Lah kamu tahunya Tuhan itu ada bagaimana? Nah, ini mau kamu nggak ngeliat, yang nggak ngeliatnya pakai apa dulu kan begitu. Tapi bagi yang melihatnya pakai dalil, ini walaupun lainnya nggak nemu, dia nemu sendiri, ini yang selamat namanya. Nah, belumlah
termasuk golongan itu golongan Islam menurut hukum syara apabila dia belum sampai kepada musyahadahnya dengan makrifat. Orang Islam itu musyahadah kepada Allah itu dengan makrifat, dengan pengetahuan, dengan ilmu. Melihat Tuhan pakainya ilmu, bukan melihat Tuhan pakai mata kepala. Lah, untuk tercapainya mendapatkan ilmu ini dengan cara wajib nazar. Kalau makrifat itu hasilnya jalannya berpikir, alat untuk berpikirnya itu akli, bukan dengkul, kan begitu. Mikir pakai dengkul, mikir pakai mata, bukan. Kalau melihat bentuk dan warna itu pakai mata, bukan pakai pikiran. Melihat rasa asin maupun manis perlu dipikir nggak? Dicicipin. Tapi kalau melihat keberadaan adanya yang menciptakan alam semesta, harus tahu dulu, betulkah alam semesta ini dijadikan? Berangkatnya dari mana? Ini namanya jalannya. Jalannya untuk mengetahui mana yang Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Bagaimana kamu cara untuk melihat Tuhan? Wah, cara untuk melihat Tuhan itu pakai rambut. Orang bingung. Dan rambut kita, apa yang ada pada diri kita, alam semesta, seluruh isi alam semesta ini berurusan dengan yang menciptakan. Jangan dianggap kita tidak punya, kita tidak diurusin ya. Seluruh makhluk itu disebut namanya marbun. Marbun itu diurusin, diperhatiin, diatur. Yang mengatur itu namanya Rob. Rob itu yang mengatur ciptaannya. Rob itu sifatnya wajib wujud, wajib idam. Nah, ini yang kita temui, ini yang kita sembah. Kita menyembah Rob, kita menyembah Ar-Rahman, kita menyembah yang ada pada nama-nama 99 nama yang diajarkan oleh Rasul itu adalah mutlaknya wajib, ada dasar mendasari 50 akidah, 50 dalil. 50 dalil 20 wajib, 20 mustahil, 10 perkara jaiz. Kalau nggak paham pedoman ini, dengan jalan inilah satu-satunya jalan untuk sampai kepada makrifat. Maka makrifat bil istiqoni, artinya makrifat dengan dalil. Nah, istiqon ya hasilnya yakin gitu. Oke, di sini sin gimana, di sini sayrullah, menjadi yakin itu. Dan menjadi yakin ini ada asalnya. Menjadi yakin itu setelah menemukan pembuktian. Nah, di sini ada dua cara. Ada dua cara. Pertama dengan dalil ijma'. Dua dengan dalil tafsir. Ini masalahnya akal ini kontrol asalnya. Akal untuk mengenal penciptanya sendiri, yang menciptakan akal, yang menciptakan alam semesta. Ini enggak harus datangnya Nabi, enggak.
Seperti orang makan, orang minum nggak usah diperintah lah. Orang mikir juga nggak usah. Orang mengenali Tuhan itu sebelum Nabi nongol, sebelum Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di dunia ini. Masa itu adalah masa patro. Masa patro ini lepasnya dunia dari Rasul. Kosong dunia ini, nggak ada perintah, nggak ada larangan dari seorang, nggak ada ajaran Rasul kan? Tapi makrifat kepada yang menciptakan alam semesta ini adalah patrohnya seseorang. Menjadi jati dirinya seseorang, mengenali dirinya itu diciptakan. Pada masa patro, orang mengadakan penghormatan terhadap batu, orang mengadakan penghormatan terhadap kayu. Ya, masing-masing pada nyembah batu, nyembah apa, karena tidak ada tuntunan, bebas. Setelah ada tuntunan, wa'bud rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min menyembah kepada yang menciptakan bait, yang menciptakan rumah ini, rumah tua. Rumah tua itu Ka'bah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan orang yang bertauhid, orang yang makrifat tauhid, orang yang makrifat kepada Allah, mengajarkan cara menyembah pada yang menciptakan Apakah sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir nggak ada orang makrifat? Mereka senantiasa mempersoalkan tentang ketuhanan. Pada saat itu orang sudah pada membicarakan ketuhanan apa belum sih? Perselisihan memberitakan tentang ketuhanan. Pada waktu itu ada yang disembah nggak sih? Mereka bawa masing-masing pemujanya pakai tali wasilah, kayak membawa Hubal, patung yang besar. Ada yang membawa Lata, ada yang membawa Uzza, ada yang membawa patung kecil-kecil. Lalu umpamanya di Jawa ada yang membawa pohon tua dan disebut barang-barang tua semua ini. Di depan barang-barang tua, di dalam barang-barang pusaka ini mengadakan penghormatan berupa sesaji-sesaji karena masih bebas. Tapi ketika Sayyidina Muhammad SAW datang, sudah bukan patroh lagi. Maka ajarannya itu sesaji-sesaji buangin semua, makan deh oleh kamu. Ya. Situ semua bersatu, dia mengadakan penghormatan kepada Allah, sujud di depan Ka'bah, bukan mensujudi batu, bukan. Mensujudi yang menciptakan batu itu. Sujud terhadap yang menciptakan, bukan sujud kepada batu, bukan sujud untuk Ka'bah, bukan. Sujud lillah. Sholat
untuk mentauhidkan Allah. Hasilnya mentauhidkan Allah itu dari ma'rifat. Pertama ma'rifatut tauhid, hasilnya mengesahkan Allah. Sholat untuk mengesahkan Allah, haji untuk mengesahkan Allah, zakat untuk mengesahkan Allah, puasa untuk mengesahkan Allah. Seluruh aktivitas amaliyah yang diperintahkan Nabi ini senantiasa untuk beribadah, untuk mengesahkan Allah. Nah, untuk mengesahkan Allah ini wajib dengan ma'rifat. Seluruh ilmu tidak ada manfaat sama sekali sebagaimana tadi yang diterangkan oleh keterangan Sayyid Abdul bin Al-Haddad. Tidak ada ilmu yang manfaat tanpa diawali dengan ilmu tauhid. Ilmu apa saja nggak manfaat kalau tidak untuk mentauhidkan Allah. Batal semua. Belajar Al-Quran bukan untuk mentauhidkan Allah, cuma untuk memperindah suara supaya dapat piala, supaya dapat pujian dari seseorang. Itu bukanlah bacaan yang manfaat. Membaca Al-Quran dengan baik itu adalah membaca yang untuk mentauhidkan Allah. Dan disebut dengan ta'abbud bitilawah, ta'abbud bisalah, ta'abbud bizakat, ta'abbud bil akal bil halal, ta'abbud bisyarabil halal. Ini semuanya makan untuk mentauhidkan Allah, minum untuk mentauhidkan Allah. Ini aktivitas seluruhnya untuk mentauhidkan. Nah, untuk mentauhidkan Allah ini harus dilandasi dengan ma'rifat akidah 50. Harus dilandasi mengetahui pedoman 50 ini. Artinya mengetahui pedoman-pedoman hukum, menetapkan hukumnya wujud bagi Allah, menetapkan hukumnya qidam bagi Allah, menetapkan hukumnya baqa bagi Allah. Artinya mengetahui ketetapan-ketetapan hukum bagi Allah. Kalau mengetahui ketetapan-ketetapan hukum bagi ketuhanan, pun mengetahui ketetapan hukum bagi kerasulan. Mengetahui ketetapan hukum bagi Rasul 10, 9. Mengetahui ketetapan hukum bagi ketuhanan ada 41. Digabung menjadi 5. Ini tidak ada toleransi, tidak ada toleransi di dalam masalah pengetahuan ini. Mana dibawa sendiri-sendiri. Tidak ada tujuan neraka surga, nggak ada. Kalau memang neraka itu jadi milik kita, pasti dikasihkan sama kita, nggak bakalan nggak bakalan dikasihkan sama yang lain kalau itu milik kita, kan begitu. Neraka, surga, ini bukan tujuannya. Tujuan ibadah ini hanya untuk mengagungkan Allah. Adapun kita dikasih surga, adapun kita dikasih neraka, itu memang jatah pengasih. Kalau memang sakit itu diletakkan pada diri kita, arad itu ditetapkan pada diri kita, apa kita bisa nolak? Namanya imkan itu mungkin ini ada 2 perkara yang pada diri kita akan dikasih, ini masih mungkin. Ada mungkin yang pasti, ada mungkin yang tidak pasti. Artinya praduga yang pasti dengan praduga yang tidak pasti. Praduga yang pasti, ada praduga yang tidak pas. Gambarannya begini, gambaran gampang. Kalau praduga yang pasti itu kayak orang misalnya punya utang, udah ada duitnya buat bayar, tapi besok kalau orang itu datang mau saya bayar, kalau nggak datang mau saya anterin, praduganya pasti karena duit ada di. Beda dengan orang mau dibayar utangnya.
beda membayar, beda di kalau saya mau dibayarin utangnya itu praduga yang pasti apa nggak pasti? Praduga yang tidak pasti. Ya kalau sampai orang mati, duitnya yang buat bayar hilang mau ngomong apa? Ini ada tutur praduga lah. Seperti kita akan masuk ke dalam neraka, itu praduga yang pasti apa praduga yang tidak pasti? Praduga yang pasti ini membaca tanda. Kenapa kok ente praduga ente diri ente mau masuk neraka? Iya, karena saya membawa maksiat. Ayah seorang pencuri ketangkep, dimasukkan ke tahanan belum ke penjara ini. Praduga yang pasti dia akan dimasukkan ke penjara. Ini praduga yang pasti. Adapun dia tidak dimasukkan penjara, mendapatkan ampunan dan mendapatkan hadiah, ini di luar dugaan namanya. Ini di luar dugaan. Kalau kita ini sampai dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala tanpa diazab di api neraka, ini di luar dugaan kita. Hasilnya apa? Kita selalu mawas diri bahwa kita ini tidak ada jaminan masuk surga. Berarti tidak perlu takut neraka. Yang kita takutkan ini adalah laknat ancamannya yang membuat neraka. Ini kita lihat ada dua persoalan yang diberitakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian diberitakan juga ditakwil oleh para ulama-ulama usuluddin. Orang yang mengetahui ilmu ketauhidan ini bukan terlepas dari azab neraka, bukan. Dia akan masuk neraka apabila dia itu melakukan maksiat, akan tetapi bukan neraka yang kekal. Ini adalah satu tanda. Kenapa? Jadi semangatnya belajar, semangatnya kita ingin melepaskan diri dari kekafiran. Karena yang kekal, artinya yang dipastikan kekalnya di neraka ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan, orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Allah dari neraka yang kekal ini adalah orang musyrik dan orang kafir. Untuk terlepas kita dari kekafiran bukan dengan caranya melakukan sholat. Ada kalanya sholat itu dilakukan hukumnya haram, tapi mengenal keberadaan adanya Allah, mengenal sifat-sifat Allah, itu zikirnya akal ini sambil buang air kotor pun itu perintah. Berak untuk makrifat kepada Allah, beraknya saja dinador. Jadi beraknya saja ini jadi jalan untuk makrifat kepada ini. Saya mustahil saya ini bisa mengeluarkan kotoran dari perut saya. Ini yang menjadikan warna seragam, itulah seluruh priok lah, seluruh manusia yang di priok, makanya beraneka ragam, makannya beraneka warna. Ya. Tapi begitu keluar sama, baunya sama, artinya tidak disukai baunya. Ya kalau masuknya disukai, keluarnya disukai enggak? Diinginin tapi nggak suka. Ingin, orang kepingin buang air, bayar juga nggak masalah. Ditahan malah penyakit. Maka ada peribahasa begini, menjaga kesehatan lebih penting daripada menjaga kesopanan, kan begitu. Kayak contoh, orang mau kentut di depan orang banyak, sopan apa enggak? Tapi demi kesehatan nggak urusan dengan sopan. Nah, orang akan makrifat untuk nazar kepada Allah ini nggak urusan dengan kesopanan. Kesopanan di kampus nggak boleh mikir tentang Allah Ta'ala. Ini
Kotoran ini yang keluarin siapa? Buang kotoran untuk mentauhidkan Allah, berbasuh untuk mentauhidkan Allah, berwudu untuk mentauhidkan Allah. Artinya tidak menganggap air ini bisa mensucikan. Setelah melakukan perintah syariat, kamu melakukan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Bila kamu mendirikan sholat, maka kamu wajib membasuh mukamu, membasuh tanganmu sampai siku, dan membasuh kepala dan kakimu. Sudah selesai semua. Di sini dia menyerahkan pada Allah, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Bukan air yang mensucikan. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang dibersihkan. Karena yang membersihkan Allah Ta'ala bukan air. Air sarana. Kayak makan ini sarana yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, khususnya manusia. Namanya. Tapi bukan makannya yang menjadikan kenyang. Bukan nasinya yang menjadikan kenyang. Nasi mustahil bisa menjadikan kenyang, makan pun mustahil bisa menjadikan kenyang. Yang menjadikan kenyang adalah Allah Ta'ala. Ini berarti makannya untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dengan cara berpikir atau tanpa berpikir. Kalau mentauhidkan Allah tanpa berpikir, nggak nemu. Nah, ilmu ini, berpikir ini adalah kerjanya si akal. Bukan mikir tuh pakai mata kan enggak ya? Mikir pakai telinga kan enggak? Mikir pakai apa? Makanya orang yang sehat akalnya, akal yang selalu terlatih untuk berpikir tentang dalil pemberian Allah, ya, pikir tentang wajib wujudnya Allah, sifat hidupnya Allah, caranya bagaimana? Caranya ya dipelajari dalam mempelajari akidah yang 5. Nah, di sini ya, i'lam, ketahuilah kamu, hadiah berpengetahuanlah kamu, ya, jangan sampai kamu tidak tahu. Karena di sini dari hasil i'lam ini ada kalimat yang tersembunyi, kalimat perintah syar'i. I'lam annahu la ilaha illallah. La annahu yajibu ala kulli muslim, ini menjadi penafsiran daripada i'lam, bahwa sesungguhnya perkara yang diwajibkan, atau bahwa perkara ilmu yang diwajibkan pada tiap-tiap orang Islam itu, ilmu apa yang diwajibkan adalah ilmu pengetahuan tentang 50 akidah. Ilmu pengetahuan tentang 50 pedoman ilahiyah ini wajib disertai dengan pembuktian. Ya, wa kullu aqidatin, dan tiap-tiap pedoman ini yajibu alaihi, wajib atasnya itu ayya'rifa dalilan ijmalian al tafsir, hendak diketahuinya dengan cara melihat dalil secara simpel atau secara terperinci. Apa bedanya ijmal dengan tafsir? Bedanya, kalau ijmal ini adalah dalil yang ma'juz, artinya dalil yang ma'juz ini dia mengetahui keberadaan adanya Allah dengan dalil, tapi tidak bisa untuk berhujjah, hanya untuk dirinya sendiri. Banyak kayak begini untuk dalil ijmal. Apa yang menjadi kemantapan hatimu tentang keberadaan adanya Allah yang menciptakan, tentang keberadaan Allah? Harus menjawab, yang menjadi kemantapan hati saya bahwa keberadaan adanya Allah itu adalah dengan adanya yang dicipta.
Apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala? Alam, seisi alam. Seisi alam semesta ini diciptakan oleh Allah Ta'ala itu dari arah barunya apa dari arah mungkinnya? Lah ini di sini dia tidak bisa mengurai. Ini dimasukkan adalah dalil wah, dia tahu mana yang makhluk dan mana yang khalq. Kemantapan yang didapati ini bukan kemantapan yang diperoleh oleh orang lain kemudian menjadi diberitakan sama dia atas hasil kemantapan orang, bukan hasil menemukan sendiri. Kamu kok mantap? Ya kata kiai saya, gitulah. Itu namanya hasil didapati oleh kiainya. Ini ada jazm, kemantapan yang diperoleh dari orang lain, ada kemantapan yang diperoleh dengan melihat sendiri. Artinya kemantapan yang diperoleh melihat sendiri ini karena dia melihat pembuktian. Seperti tadi orang melihat adanya bekas tabrakan, berarti kemantapan ini diperoleh dengan melihat sendiri. Dengan berita yang disampaikan tadi di sana saya melihat bekas orang tabrakan. Ini disampaikan kepada orang itu. Lah orang itu menceritakan lagi kepada yang lain, itu namanya taklid. Berarti kemantapannya bukan didapati oleh dirinya sendiri. Ini namanya taklid. Namanya apa? Apa kamu melihat keberadaan Allah? Yang kok mantap dengan keberadaan adanya Allah itu tidak ada duanya misalnya. Apa buktinya? Ente kok mantap kalau alam semesta ini dibikin oleh Allah? Alam ini diciptakan Allah. Apa buktinya kalau alam ini diciptakan? Kata kiai saya alam ini diciptakan. Ini kata kiainya. Berarti kemantapan kamu itu bukan didapati dengan melihat keadaan alam itu sendiri. Pamannya datang lagi orang membawa berita bahwa Tuhan ini, Tuhan, keberadaan Tuhan ada di atas, misal datang itu tetap saya menyembah sesuai terserah apa yang di atas. Ini mantap kalau Tuhan itu ada di atas hasil ini kata kiai, ini kata orang umum gitu. Jadi saya ngikutin orang umum, lah ngikutin orang satu aja bingung apalagi orang umum. Jadi ngikuti orang dua orang yang bersimpangan saja. Satu mau ke Semarang, satunya lagi mau ke Cirebon, mau ke Bandung misalnya. Di Cikampek, satunya mau ke Bandung, satunya ke Semarang. Ini kamu mau kemana? Pamannya. Terus saya ngikutin dua-duanya bisa nggak? Ngikutin orang satu saja sulit, apalagi ngikutin orang. Karena umum ini bukan untuk pedoman benar. Sedikit juga bukan untuk pedoman benar. Karena pedoman benar itu apa yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan, itu pas namanya. Dia memperoleh itu melihat kondisinya dengan melihat keyakinannya sendiri. Keyakinan itu adalah apa yang didapati dilihat dengan pembuktian yang dia lihat sendiri. Gampang kok, tinggal dipelajari. Kalau umpama kita dalam mempelajari kok belum berhasil meninggal, itu termasuk golongan mukmin asih. Walaupun belum dapat, itu termasuk orang yang usaha. Nah kalau bingung aja enggak, apalagi paham, namanya saya belajar ilmu tauhid kok bingung, itu dapat namanya. Daripada bingung enggak, apalagi malah yang berat itu enggak bingung. Bapak-bapak enggak pernah dipikirin, itu yang disebut la aliman wala amalan begitu. Tahu enggak, mengamalkan apa lagi, itu lebih celaka lagi. Lah yang tahu tentang sifat, yang tahu ilmu tauhid, yang makrifat ilmu tauhid, wajib bagi dia mengajarkan atau mengamalkan ilmu ini kepada yang tidak tahu. Caranya bagaimana terserah kamu.
Jadi di sini penulis kitab ilmu tauhid ini adalah menyusun tata cara atau metode di dalam mempelajari ilmu tauhid dengan 50 dasar. Itu salah satu rumusan atau adalah metode. Insya Allah dengan mempelajari ini kita akan diringankan oleh Allah dengan usaha kita. Mudah-mudahan insya Allah pada malam besok kita akan membahas tentang sifat yang pertama bagi Allah adalah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya rabbana bi annana tarabna wa annana asrafna la asrafna wa 'alaina tauba taghfir li kulli hawba wastur lana arwati wa amin rahati wa ghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wa sa'ir khilafni wa kulli mahabba ardimatin asubba wal muslimina ajma'in ya rabbi asna fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi wa habib wa